pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, bagaimana Pak. kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Sehat, Ya, Pak. ya. Semoga kita semua dalam Sehat, keadaan Pak. sehat selalu ya. Iya. Terima kasih. Sehat, Pak. Ya. Hari ini kita akan masuk ke materi baru ya. Jadi tentang rumus jumlah selisih dua buah sudut ya. Jadi sinusnya. Dia akan mempresentasikan sebuah PowerPoint ya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini itu yang pertama, melalui pengamatan dan diskusi kelompok tentang luas daerah segitiga, peserta didik dapat membuat penurunan rumus sinus, jumlah, dan selisih dua buah sudut dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok terkait penurunan rumus sinus, jumlah, dan selisih dua buah sudut, peserta didik mampu menjelaskan rumus sinus, jumlah, dan selisih dua buah sudut dengan tepat. Yang ketiga, melalui analisis permasalahan yang berkaitan dengan sinus, jumlah, dan selisih dua buah sudut dalam diskusi kelompok, peserta didik dapat menyusun cara penyelesaian dengan tepat. Terakhir, melalui analisis permasalahan yang berkaitan dengan sinus, jumlah, dan selisih dua buah sudut, peserta didik dapat menyusun penyelesaiannya dengan tepat. Jadi itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya, Pak lanjut ya. Di sini Bapak lampirkan tentang manfaat trigonometri ya. Jadi trigonometri ini banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau kalian perhatikan, ini Bapak melampirkan sebuah gambar, kalian bisa lihat. Jadi misal kita ingin menentukan jarak dari pesisir pantai dengan sebuah pulau yang ada di tengah laut ya. Jadi dengan membuat sebuah segitiga seperti pada gambar dan mengetahui sudut-sudut beberapa sudut pada gambar, terus sisi dari segitiga itu kita bisa menentukan jarak dari pulau dengan pesisir pantai. Ada beberapa materi persyarat yang harus kalian ingat lagi. Itu yang pertama, tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ada yang masih ingat gimana perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku? Ayo, silakan. Ada yang mau pendapat? Ya, yang sin, cos, dan tan itu, Pak. Ya. Yang sin, cos, dan tan itu. Kalau sin itu depan miring. Ya. Cos, benar Pak? Sin depan miring, Pak? Ya, sin isi depan posisi miring ya. Miring, ya. Cos samping miring, tan depan samping. Ya, itu yang dimaksud ya. Jadi kalian harus ingat lagi ya. Udah bagus ya. Nah, bagaimana jika sudutnya sekarang 105 derajat ya? Jadi bukan sudut istimewa, 105 derajat, 15 derajat gitu ya. Berapa nilai sinnya? Bagaimana cara menentukannya? Pakai kalkulator. Ya, boleh pakai kalkulator ya. Boleh. Nah, itu boleh kalkulator, boleh ya. Tapi mungkin hasilnya tidak angkanya desimal ya, banyak bilangan desimal nanti hasilnya nanti ya, karena ada bilangan irasionalnya ya. Seperti itu. Jadi ada cara lain jadi untuk menghitung nilai dari sin 105 derajat dan 15 derajat ini. Ya, jadi yang kita kenal itu adalah rumus sinus, jumlah, dan selisih dua buah sudut ya. Jadi kita bisa gunakan, jadi sudut ini kita rubah jadi penjumlahan atau pengurangan dari dua buah sudut. Jadi kita gunakan rumus ini ya. Nah sekarang bagaimana rumusnya? Inilah yang akan kita turunkan nanti melalui pengerjaan LKPD ya. Bapak persilahkan kalian diskusikan LKPD itu dengan kelompok kalian masing-masing ya. Jadi nanti diskusinya dikerjakan di WA Group. Jadi kalian diskusikan di WA Group. Bapak minta salah satu anggota grup kelompok kecil itu nanti memberikan hasil diskusinya ya berupa screenshot hasil diskusi kalian kirim ke Bapak nanti lewat WA Bapak ya. Di Bapak nilai nanti dari Bapak tentang pendahuluan tentang materi sinus, jumlah, dan selisih dua sudut. Jadi silakan kalian diskusikan dalam kelompok. Bapak kasih waktu 50 menit untuk diskusi. Nanti kita akan ketemu di Google Meet lagi. Kita mereview hasil diskusi kalian, kita membuat kesimpulan dari hasil diskusi yang kita bahas nanti. Ya.
Terima kasih atas partisipasinya. Nah, jadi kita Bapak akhiri ya. Selamat pagi. Pagi Bapak. Setelah siswa saya minta berdiskusi dengan kelompok kecilnya tentang LKPD yang sudah diunggah di Google Classroom. Jadi LKPD-nya sudah saya unggah. Jadi siswa bisa mendownload LKPD-nya, begitu juga bahan ajarnya. Ya, ini saya sudah lampirkan LKPD dengan bahan ajarnya untuk bisa dipelajari oleh siswa nanti. Jadi siswa bisa mendiskusikan LKPD-nya sambil melihat bahan ajar yang sudah saya berikan. Terus untuk diskusinya, jadi siswa sudah saya minta untuk melampirkan hasil diskusi mereka mengenai pencarian LKPD pada forum di Google Classroom. Jadi seperti ini, kalian bisa dilihat di sini. Jadi LKS Matematika Minat, jadi siswa sudah mengunggahnya di forum seperti ini di kelompok 2, kelompok 1, kelompok 5, dan seterusnya. Jadi nanti diskusinya antar kelompok, jadi selesai berdiskusi, mendapat suatu penarikan kesimpulan dari hasil diskusi antar kelompok. Jadi nanti saya arahkan bagi siswa untuk menuju Google Meet lagi. Jadi untuk menyimpulkan bersama-sama siswa terkait pembelajaran yang telah. Baik, setelah Bapak lihat hasil diskusi di forum Google Classroom, ya, jadi kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa penurunan rumus sin dari jumlah dan selisih dua sudut. Jadi kalau sudah dapat penurunan rumusnya melalui LKPD, itu sudah benar ya. Siapa yang mau menyimpulkan? Ayo, yang didapat di kelompok tentang rumus sinus, jumlah, dan selisih dua sudut. Silakan. Saya, Pak. Oke, ayo, silakan, Nak. Kesimpulannya, Ya. untuk mencari jumlah dan selisih dua sudut yaitu sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Yang kedua, sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Ya. Itu Pak, menurut Bapak saya, Pak. Ya, bagus sekali, udah benar ya. Nah, jadi sin alfa tambah beta itu nanti sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Terus sin alfa kurang beta nanti sin alfa kali cos beta dikurangi cos alfa kali sin beta ya. Jadi seperti ini sudah bagus sekali ya. Jadi dari diskusi juga Pak udah lihat tadi hasilnya ya. Jadi kalian udah bisa menurunkan rumusnya. Jadi bagus sekali. Jadi rumus ini nanti yang kita gunakan untuk menentukan sinus, jumlah, dan selisih dari dua sudut. Kalau gitu Bapak akhiri ya pertemuan kali ini. Jadi terima kasih kalian sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, jadi tetap semangat. Jadi dengan kondisi seperti ini kita harus tetap semangat ya. Jadi pembelajaran harus tetap berlangsung ya. Nah, baik, nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas rumus yang baru lagi ya. Jadi rumus tentang kosinus dan tangen. Kosinus jumlah dan selisih ya, terus tangen jumlah dan selisih dua sudut ya.